Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tugas kepabeanan. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama ada Oktavianti Desti Kuswanti dengan NPM 217550070. Dan yang kedua ada Rafika Rohimatunisa dengan NPM 217550059. Dan yang ketiga ada Nabila Maharani dengan NPM 217550057. Dan yang keempat ada Muhammad Diego Nugroho dengan NPM 217550054. Dan yang kelima ada Ivan Mahardika dengan NPM 217550051. Kami dari kelas 2B Akuntansi Perpajakan. Mata kuliah Kepabeanan, dosen pengampu Ibu Depita Anggraini, SE MSI AK. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kepabeanan. Yang pertama, pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua, pemeriksaan pabean. Yang ketiga, pemuatan barang untuk diekspor. Dan yang keempat, keberangkatan sarana pengangkutan. Pemberitahuan ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang atau PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberikan informasi ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor yang ditetapkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah formulir atau data elektronik yang berisikan pemberitahuan pabean, ekspor dilaporkan atau disampaikan. Pejabat pemeriksa dokumen akan menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor atau NPE. Pengertian NPE. NPE adalah nota yang diterbitkan oleh petugas pemeriksa dokumen ekspor atau sistem pelayanan atas pemberitahuan ekspor barang yang disampaikan dengan tujuan melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean atau pemuatannya ke sarana pengangkut. NPE berdasarkan diterbitkan data-data dari pengirim atau pihak yang dikuasakan oleh si pengirim. Data yang dimaksud adalah yang pertama, invoice, yang kedua, packing list, dan yang ketiga, surat kuasa. NPE atau PEB dibutuhkan pada saat kontainer akan masuk ke terminal peti kemas. Pada saat kontainer masuk ke terminal, NPE wajib diperlihatkan kepada petugas. Setelah kontainer berhasil masuk, NPE atau PEB akan diberikan stempel oleh petugas. Berikut tata cara pembuatan dokumen PEB sampai mendapatkan NPE dari pejabat pemeriksa dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksportir menyampaikan dokumen PEB ke kantor Bea Cukai. Yang kedua, barang yang terkait dokumen PEB akan dilakukan pemeriksaan dokumennya. Yang ketiga, jika nanti terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun tidak lengkap dalam pengisian data, maka nantinya akan diterbitkan tanggapan nota pemberitahuan penolakan atau NPP. Yang keempat, jika dokumen persyaratan belum terpenuhi, nantinya akan diterbitkan nota pemberitahuan persyaratan dokumen atau NPPD. Yang kelima, jika semua data sudah menunjukkan lengkap dan sesuai, maka dokumen PEB akan diberi nomor dan pendaftaran serta diterbitkan tanggapan nota pelayanan ekspor atau NPE. Yang keenam, setelah barang dilakukan pemeriksaan secara fisik, akan diterbitkan pemberitahuan barang atau PPB. Kemudian, dokumen PEB dikirim ke kantor Bea Cukai. Pemuatan paling cepat yaitu 7 hari sebelum perkiraan ekspor.
dan paling lambat sebelum barang ekspor itu masuk ke tempat pemuatan. Pengurusan dokumen PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dapat juga melalui pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Pengurusan dokumen PEB melalui pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK wajib menyampaikannya menggunakan sistem PDE kepabeanan. Cara menggunakan modul PEB. Setiap pembuatan dokumen PEB membutuhkan persiapan dan pendukung dokumen yang dibutuhkan agar proses pembuatan dokumen PEB berjalan dengan lancar. Pembuatan dokumen PEB dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan penginputan manual. Penginputan manual dilakukan dengan cara pengetikan secara langsung pada modul PEB. Setiap file yang tersedia harus diketik secara manual dan diperhatikan setiap data yang diinputkan. Harus diperhatikan apakah data yang kita inputkan itu sudah benar atau belum. Modul PEB sudah menyimpan beberapa informasi, sehingga tidak perlu diketik secara manual, melainkan data yang dapat dipilih informasi seperti kantor pabean, informasi pelabuhan, dan masih banyak lagi. Penginputan dokumen PEB terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penginputan header PEB, yang kedua, penginputan detail barang, yang ketiga, penginputan detail dokumen, yang keempat, penginputan jenis kemasan, dan yang kelima, penginputan nomor kemasan atau peti kemas. Yang selanjutnya yaitu penginputan dokumen PEB pada bagian header PEB. Header dokumen PEB yang biasanya berisi detail informasi mengenai ekspor data, sarana pengangkut yang digunakan, valuta yang digunakan, detail penerima, dan masih banyak lagi informasi lainnya. Yang selanjutnya pada bagian detail dokumen PEB. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa modul PEB memiliki beberapa detail yang harus diisi. Salah satunya adalah detail barang. Tampilan dari detail barang PEB dapat dilihat seperti gambar berikut. Selain detail barang, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk informasi lainnya yaitu yang pertama adalah dokumen pendukung seperti invoice, packing list, dokumen BL atau AWB, dan sebagainya. Yang kedua yaitu detail barang yang akan dikirimkan. Yang ketiga, detail kemasan seperti jenis dan jumlah kemasan. Yang keempat, ada bukti dokumen nomor kemasan atau peti kemas yang akan digunakan, termasuk menampilkan berbagai tanda serta respon verbal dan nonverbal untuk menunjukkan kepada pembicara bahwa pendengar mengikuti diskusi sepenuhnya. Data PEB sudah lengkap. Pada bagian ini, setelah proses penginputan data selesai, dokumen PEB akan dianggap valid jika sudah memiliki status ready seperti gambar. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean adalah upaya untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan yang diajukan, yang terdiri dari penelitian dokumen, pemeriksaan atas kebenaran pengisian dan kelengkapan dokumen ekspor. Pemeriksaan barang, pemeriksaan pabean yang ditujukan untuk mengetahui pemenuhan tentang barang ekspor. Barang ekspor yang diperiksa secara fisik antara lain, yang pertama ada barang ekspor yang akan diimpor kembali, yang kedua ada barang ekspor yang ketika proses impor ditunjukkan untuk diekspor kembali, yang ketiga ada barang ekspor yang memperoleh fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian, yang keempat yaitu ada barang ekspor yang dikenakan bea keluar, yang kelima ada barang ekspor yang menurut informasi dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi akan terjadi pelanggaran atau malah sudah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir ada barang ekspor yang berdasarkan informasi yang ia diperoleh unit pengawasan menunjukkan adanya indikasi akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap perundang-undangan. Berikut ini adalah jenis-jenis pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC.
Yang pertama yaitu ada pemeriksaan fisik yang terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan fisik tempat, bangunan atau lokasi. Pemeriksaan fisik barang ini dilakukan dengan identifikasi sederhana, baik secara visual ataupun dengan pengujian sederhana. Pengukuran, penimbangan, uji bakar, dan uji massa jenis dengan mencelupkannya ke dalam air itu termasuk dalam kategori pengujian sederhana. Yang kedua yaitu pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh petugas fungsional pemeriksa dokumen atau PFPD atau pemeriksa dokumen tingkat terampil yang disingkat PDTT. PDFPD bertugas memeriksa dokumen impor, sedangkan PDTT bertugas memeriksa dokumen barang kiriman dan paket pos. Pada kantor Bea Cukai yang tidak memiliki PFPD, pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai atau Seksi PKC, sedangkan tugas PDTT dilaksanakan oleh petugas Seksi PKC. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pembukuan yang dilaksanakan pada proses registrasi kepabeanan. Untuk mendapatkan akses kepabeanan, pengguna jasa wajib melakukan registrasi kepabeanan. Registrasi kepabeanan mensyaratkan perusahaan untuk melampirkan laporan keuangan pada proses pengajuannya. Laporan keuangan dan data lainnya akan diperiksa oleh petugas analis. Jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka akses kepabeanan akan diberikan. Yang keempat, ada pemeriksaan badan yang dilakukan terhadap penumpang maupun awak sarana pengangkut yang berasal dari luar negeri. Pemeriksaan badan hanya dilakukan terhadap orang yang dicurigai membawa barang terlarang. Barang ini biasanya disembunyikan dalam pakaian maupun organ dalam, narkotika, uang tunai dalam jumlah besar, dan perhiasan berharga adalah barang-barang yang sering ditemui oleh pemeriksaan badan. 5. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap barang-barang yang tidak dapat diidentifikasi dengan pemeriksaan fisik. Barang kimia atau barang tambang adalah barang-barang yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk dapat memastikan jenis barangnya. Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai atau yang disingkat dengan BLBC. Pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan terhadap keseluruhan barang. Barang impor atau barang ekspor yang akan diuji laboratorium akan diambil contohnya oleh petugas pemeriksa fisik barang. 6. Pemeriksaan mesin X-ray. Guna menunjang kelancaran arus barang, Bea Cukai telah menggunakan sarana pemindai sinar X-ray untuk pemeriksaan pabean di beberapa tempat. Ada dua jenis atau tipe mesin X-ray yang digunakan oleh Bea dan Cukai. Yang pertama yaitu jenis mesin X-ray yang biasa kita lihat untuk pemeriksaan barang kiriman, barang penumpang, dan awak sarana pengangkut. Kedua yaitu HICO scan X-ray super besar yang dapat digunakan untuk memindai kontainer. 7. Pemeriksaan gamma ray. DJBC memiliki alat pemindai dengan sinar gamma yang dapat digunakan untuk memindai kontainer. Ada yang berupa pos atau portal tetap, namun ada juga yang berupa mobile scan. Tidak semua pelabuhan dilengkapi dengan gamma ray scanner, hanya pelabuhan dengan intensitas lalu lintas yang tinggi yang dilengkapi dengan alat ini. 8. Pemeriksaan anjing pelacak K9. Bea Cukai memiliki unit anjing pelacak K9 untuk menunjang pemeriksaan pabean. Pemeriksaan oleh anjing pelacak lebih dititik beratkan pada identifikasi narkotika dan psikotropika, guna mendukung tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai community protector. Terminal kedatangan penumpang di Bandara Internasional adalah lokasi paling rawan untuk pemasukan narkoba. Barang kiriman paket pos dan jasa titipan juga mendapatkan perhatian khusus. 9. Pemeriksaan sarana pengangkut. Pemeriksaan sarana pengangkut dilakukan oleh petugas Bea Cukai terhadap sarana pengangkut yang datang dari luar negeri. Objek dari pemeriksaan ini adalah kapal laut dan pesawat udara. Pemeriksaan biasanya dilakukan bersama dengan petugas karantina dan petugas imigrasi. DJBC memiliki 5 pangkalan sarana operasi Bea dan Cukai,
yang dilengkapi dengan kapal-kapal untuk melakukan patroli laut. 1. Yaitu PSOBC tipe A Tanjung Balai Karimun. 2. PSOBC tipe B Batam. 3. PSOBC tipe B Tanjung Priuk. 4. PSOBC tipe B Pantoloan. 5. PSOBC tipe B Sorong. Pemuatan barang untuk diekspor. Apa sih ekspor barang itu? Aktivitas ekspor barang adalah sistem perdagangan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha untuk mengadakan perdagangan atau trading lintas negara. Sedangkan definisi menurut Undang-Undang Kepabeanan Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean menurut pasal 1 ayat 14. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah berusaha meningkatkan devisa dengan mendorong arus ekspor barang. Pengelompokan barang ekspor. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01-DAG-per-1-2007 tanggal 22 Januari 2007 disebutkan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya. Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar saja. Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Barang diatur ekspornya ini meliputi 1. Produk perkebunan, yaitu kopi digongsang atau tidak digongsang. 2. Produk kehutanan, yaitu produk dari rotan ataupun kayu. 3. Produk industri, yaitu asetat anhidrida, asam fenilasetat, efedrin, aseton, dan butanol. 4. Produk pertambangan, yaitu intan, timah, dan emas. Barang yang diawasi ekspornya. Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk. Suatu barang diawasi ekspornya karena pertimbangan untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu konsumsi dalam negeri. Barang diawasi ekspornya ini meliputi 1. Produk peternakan, yaitu bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit buaya, wet blue, binatang liar dan tumbuhan appendictusitis. 2. Produk perikanan, ikan Napoleon, wirase, benih ikan bandeng. 3. Produk perkebunan, inti kelapa sawit atau palm kernel. 4. Produk pertambangan, yaitu gas, kokas atau minyak petroleum, biji logam mulia, perak, emas. 5. Produk industri, yaitu sisa dan scrap dari besi, baja, stainless, tembaga, kuningan, aluminium, dan pupuk urea. 3. Jenis barang yang dilarang ekspornya. Suatu barang yang dilarang ekspornya karena pertimbangan 1. Menjaga kelestarian alam. 2. Tidak memenuhi standar mutu. 3. Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin. 4. Peningkatan nilai tambah. 5. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya. Barang dilarang ekspornya ini meliputi 1. Produk pertanian, yaitu anak ikan dan ikan arwarna, benih ikan sidat, ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm, dan udang panaedae. 2. Produk kehutanan, yaitu kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau tram dari kayu, dan kayu gergajian. 3. Produk kelautan, yaitu pasir laut.
4. Produk pertambangan yaitu biji timah dan konsentratnya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia. 4. Jenis barang yang bebas. Semua jenis barang yang tidak tercantum dalam peraturan di atas dikategorikan sebagai barang bebas ekspor. Namun tentunya eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai eksportir terlebih dahulu. Mempersiapkan dokumen ekspor. Jadi, bagi pelaku UKM ingin melakukan transaksi ekspor secara langsung, terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Dokumen-dokumen ini terdiri atas dokumen utama dan dokumen tambahan. Setiap dokumen ekspor ini diharuskan untuk dibuat pada setiap transaksi ekspor. Dokumen-dokumen ini dikirim ke importir karena dokumen ekspor tersebut digunakan oleh importir untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Dokumen yang wajib sifatnya untuk dibuat dalam setiap transaksi ekspor. Berikut jenis-jenis dokumen utama pada ekspor. Yang pertama, invoice atau faktur. Invoice atau bisa disebut dengan faktur atau nota merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice harus mencantumkan elemen-elemen berikut: nomor dan tanggal invoice, nama barang, harga per unit barang dan total harga, nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, serta keterangan rekening pembayaran jika diperlukan. Penting juga agar invoice dibuat menggunakan KOP, surat perusahaan eksportir. Packing list. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Fungsi packing list adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam suatu kontainer apabila ada pemeriksaan. Dokumen ini hampir mirip dengan surat jalan yang dipakai ketika melakukan pengiriman barang di dalam Indonesia. Di packing list dimuat setidaknya memuat informasi-informasi berikut. A. Nama barang, nomor, dan tanggal packing list. B. Jumlah kemasan dalam satuan seperti pack, piece, ikat, kaleng, karton, karung, dan lain-lain. C. Berat bersih. D. Berat kotor. Bill of lading atau airway bill. Bill of lading merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Bill of lading dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai kepemilikan barang dengan eksportir yang memegang Bill of lading adalah pemilik barang yang disebutkan di dalam dokumen tersebut. Sehingga Bill of lading adalah surat berharga yang perlu disimpan baik-baik oleh eksportir. Polis asuransi. Polis asuransi dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim atas permintaan eksportir ataupun importir. Dokumen ini menyatakan jenis-jenis risiko yang diasuransikan serta pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Dengan adanya polis asuransi dalam ekspor akan meminimalisir kerugian bagi kedua pihak eksportir maupun importir. Setiap asuransi harus dibayarkan dengan mata uang yang sama tertera di LC, kecuali ada syarat lain. PEB, pemberitahuan ekspor barang. PEB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Pembuatan PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau diwakilkan oleh forwarder. Lalu, PEB saat ini juga dapat dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai melalui sistem elektronik data interchange. Petugas bea dan cukai menjadikan PEB ini sebagai dasar untuk memeriksa kesesuaian barang yang diekspor, sehingga bisa diberikan persetujuan dan pemuatan barang ke sarana transportasi. Kesalahan dalam pengisian PEB ini dapat dianggap dengan penyimpangan secara sengaja, sehingga sahabat UKM perlu untuk hati-hati dan teliti dalam mengisinya. Shipping Instruction atau SI. SI adalah dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer
dan ruang di kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email, peraturan kementerian atau lembaga teknis. Selain dokumen yang diwajibkan untuk ekspor, ada dokumen lain yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pemberitahuan pabean terlebih dahulu, berupa dokumen terkait perizinan atau persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh pihak berwenang lainnya, yaitu kementerian atau lembaga, terkait pemenuhan ketentuan, larangan, dan pembatasan, antara lain dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan kementerian terkait. Eksportir atau pengurus jasa kepabeanan wajib melakukan pemberitahuan pabean ke kantor Bea dan Cukai pemuatan barang dengan memakai dokumen PIB menggunakan formulir BC 3.0 beserta dokumen pelengkapnya yang dapat dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik. Setelah pemberitahuan Anda diterima, maka pejabat atau petugas Bea dan Cukai akan melakukan penelitian terhadap dokumen dan melakukan pemeriksaan fisik terhadap beberapa barang oleh pejabat Bea dan Cukai. Diterbitkan dokumen nota pelayanan ekspor yang berarti secara hukum barang Anda telah dianggap sebagai barang ekspor. Setelah itu, Anda diperbolehkan melakukan pemuatan serta mengapal barang Anda memakai modal transportasi udara, laut, atau darat. Keberangkatan sarana pengangkutan. Manifest keberangkatan sarana pengangkut adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan kawasan pabean. Outward Manifest atau manifest keberangkatan sarana pengangkut yaitu daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan kawasan pabean atau tempat lain sesudah memperoleh izin kepala kantor pabean yang mengawasi tempat tersebut. Untuk pengangkut dengan sarana pengangkutannya akan berangkat menuju ke dalam daerah pabean yang membawa barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke dalam daerah pabean lainnya lewat luar daerah pabean wajib menyerahkan Outward Manifest. Begitu juga jika pengangkut yang sarana pengangkutannya akan berangkat keluar daerah pabean pun harus menyerahkan Outward Manifest. Dalam menyerahkan Outward Manifest itu wajib dilakukan maksimal sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Saat keberangkatan sarana pengangkut yaitu 1. Untuk sarana pengangkut melalui laut pada saat sarana pengangkutan tersebut angkat jangkar dari perairan pelabuhan dalam kawasan pabean. 2. Untuk sarana pengangkut melalui udara pada saat sarana pengangkut tersebut lepas landas dari landasan bandar udara dalam kawasan pabean. 3. Untuk sarana pengangkut melalui darat pada saat sarana pengangkut tersebut meninggalkan kawasan pabean di daerah lintas batas. Pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 04/2006 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifest kedatangan sarana pengangkut, dan manifest keberangkatan sarana pengangkut yaitu pengangkut yang sarana pengangkutannya akan berangkat menuju keluar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean dengan membawa barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke dalam daerah pabean lainnya melalui luar daerah pabean. Wajib menyerahkan pemberitahuan berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut Outward Manifest dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terhadap pejabat di kantor pabean. Kewajiban menyelenggarakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 24 jam sejak keberangkatan sarana pengikut. Manifest keberangkatan sarana pengangkut Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan sebagai berikut. A. Barang impor yang kewajiban diselesaikan di kantor pabean setempat. B. Barang impor yang diangkut lanjut. C. Barang impor yang diangkut terus. D. Barang ekspor yang diangkut lanjut. E. Barang ekspor yang diangkut terus pabeannya. F. Barang asal tempat lainnya dalam daerah pabean yang diangkut dari satu kawasan pabean ke kawasan pabean lainnya melalui luar daerah pabean. G. Peti kemas kosong.
empty container yang kewajiban pabeannya diselesaikan di kantor pabean setempat. H. Peti emas kosong, empty container yang diangkut lanjut, atau satu peti kemas kosong, empty container yang diangkut terus. Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean dengan tidak mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyerahkan pemberitahuan nihil. Kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku sebagai sarana pengangkut yang tidak dilakukan kegiatan bongkar atau muatan. Lego dijangkar tidak lebih dari 24 jam untuk sarana pengangkut laut atau mendarat tidak lebih dari 8 jam untuk sarana pengangkut udara. Pemberitahuan berupa manifest keberangkatan sarana pengangkut outward manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dilakukan 1. Melalui sistem pertukaran data elektronik atau PDE manifest untuk kantor-kantor pelayanan bea dan cukai yang menerapkan sistem PDE kepabean. 2. Melalui sistem media disket untuk kantor-kantor pelayanan bea dan cukai yang menerapkan sistem pertukaran data dengan disket. Yang ketiga, secara manual untuk kantor-kantor pelayanan bea dan cukai lainnya. Pos-pos dalam Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuat atas dasar Bill of Landing atau Seaway Bill atau Airway Bill dengan uraian barang yang didapat menunjukkan klarifikasi sekurang-kurangnya 4 digit post-harmonize sistem sebagaimana contoh dalam lampiran 4 peraturan Direktur Jenderal ini. Dalam hal elemen duta uraian barang dalam pos sebagaimana dimaksud pada ayat 4 lebih dari 5 jenis barang. Pengangkut mencantumkan uraian barang sekurang-kurangnya 5 jenis barang yang paling besar nilai volume barangnya. Outward Manifest sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di kantor pabean merupakan pemberitahuan pabean BC 1.1. Saat keberangkatan sarana pengangkut meliputi untuk sarana pengangkut melalui laut yakni 1. Pada saat sarana pengangkutan tersebut angkat jangkar dari perairan pelabuhan atau lepas sandar dari dermaga pelabuhan, atau yang kedua, pada saat sarana pengangkut tersebut angkat jangkar meninggalkan lokasi pembongkaran dan atau pemuatan di luar kawasan pabean yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor pabean. Dalam hal terdapat terkendala teknis sehingga sarana pengangkut tidak dapat lego jangkar di perairan pelabuhan atau sandar di dermaga pelabuhan. Untuk sarana pengangkut melalui udara, pada saat sarana pengangkut tersebut lepas landas dari landasan bandar udara. Dan serta untuk sarana pengangkut melalui darat pada saat 1. Sarana pengangkut tersebut meninggalkan kawasan pabean untuk tempat lain yang diberikan izin kepada kantor pabean, atau yang kedua, sarana pengangkut meninggalkan pos lintas batas. Baiklah, terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah kita di akhirat kelak.